Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pada bahasan selanjutnya, yaitu mengenai teknik menganalisis butir soal. Di mana teknik menganalisis butir soal ini dalam pembahasan kali ini khusus pada aplikasi Anates saja, ya. Dan sebelum kita masuk kepada tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Anates, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori-teori dasar atau istilah-istilah dasar yang nanti juga akan ditemukan pada aplikasi Anatesnya. Oke, yang pertama, kita harus tahu dulu mengapa kita harus menganalisis butir soal. Ya, jadi yang namanya soal atau instrumen, baik itu tes dan non-tes, sebelum diujikan kepada peserta didik, maka akan lebih idealnya adalah harus dianalisis dulu butir soalnya. Apakah memiliki kualitas yang baik dan seterusnya, ya. Nah, jadi butir soal yang dimaksud bisa bentuk tes atau bisa bentuk non-tes. Nah, untuk apa tujuan menganalisis butir soal? Yang pertama, kita ingin mengetahui tentang validitasnya. Validitas itu artinya adalah apakah instrumen yang dibuat oleh guru mampu mengukur aspek yang memang ingin diukur. Jadi dalam kata lain, ketepatan instrumen. Misalnya, saya sedang membuat instrumen untuk mengukur hasil belajar dengan taksonomi Bloom, maka validitas yang baik untuk instrumen ini adalah berarti instrumen ini bisa mengukur hasil belajar dari taksonomi Bloom, maka dikatakan instrumen ini adalah valid. Misalnya saya membuat instrumen untuk mengukur keterampilan berpikir kritis, tapi ternyata yang diukur malah kriteria yang lain di luar dari keterampilan berpikir kritis yang diharapkan. Berarti instrumen seperti ini dikatakan tidak valid. Jadi saya coba contohkan, misalnya Anda ingin menggunakan timbangan untuk mengukur suhu badan. Nah, itu tentu dikatakan bahwa timbangan tersebut adalah instrumen ukur yang tidak valid jika yang digunakan adalah untuk mengukur suhu badan, gitu ya. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk melihat reliabilitasnya. Reliabilitas itu apa? Keajegan, konsistensi. Jadi, instrumen yang reliable akan konsisten untuk menghasilkan hasil yang relatif sama jika diberikan pada kondisi lain secara berulang-ulang. Misalnya, saya menggunakan timbangan untuk mengukur berat badan saya, kemudian hasilnya adalah 45 kg, dan kemudian ketika saya ukur 2 menit kemudian, maka hasilnya juga harus menunjukkan hal yang sama. Jadi ketika instrumen dikatakan reliable, artinya dia konsisten untuk bisa tetap menghasilkan hasil yang relatif sama meskipun kondisinya berbeda atau kondisinya juga sama dalam waktu yang juga bisa sama atau bisa berbeda. Itu artinya reliable. Kemudian yang ketiga, tujuan menganalisis butir soal adalah untuk melihat kelemahan dan kekuatan dari instrumen yang kita buat. Jadi ketika kita tahu bahwa instrumen kita ada kekurangannya dan juga ada kekuatannya, maka kita bisa menentukan keputusan apakah instrumen nomor sekian akan direvisi ataukah instrumen nomor sekian akan diseleksi untuk digunakan, ya. Jadi dengan cara analisis butir soal ini kita akan tahu bahwa mana yang harus diambil, mana yang harus direvisi. Nah, kemudian yang keempat adalah untuk tahu bagaimana atau apa aspek yang harus direvisi. Misalkan keputusan kita adalah karena kita tahu nomor 4 harus direvisi, maka dengan analisis butir soal kita bisa memudahkan untuk tahu apa yang harus direvisinya. Apakah daya pembedanya yang buruk sehingga harus direvisi, apakah soalnya terlalu sukar atau soalnya terlalu mudah, atau daya pengecohnya lemah, ya. Nah, jadi itu tujuan mengapa kita harus menganalisis butir soal. Nah, jadi sebetulnya instrumen ini jangan langsung diberikan kepada peserta didik, tapi harus diuji coba dulu, kemudian direvisi atau kemudian diseleksi, dan kemudian baru diberikan kepada peserta didik hanya instrumen untuk yang valid saja dan reliable saja, ya, seperti itu. Jadi sebetulnya ada dua teknik menganalisis butir soal. Ada teknik kualitatif, ada teknik kuantitatif. Kalau kualitatif, Anda bisa lihat ini yang di daerah kiri. Kalau kuantitatif ada di daerah kanan.
Yang kualitatif biasanya dilakukan langsung oleh pakar atau ahli atau expert judgment istilahnya. Dan biasanya analisis butir soal secara kualitatif ini nanti akan menghasilkan data kualitatif yang biasanya itu lebih fokus pada validitas isi, validitas konstruk, yang mungkin nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya, dan kesesuaiannya dengan kisi-kisi, ya, kemudian kesesuaian dengan substansi, isi materinya, bentuk soalnya, kesesuaian bahasa, dan lain-lain. Sehingga kadang kesimpulan dari para validatornya atau dari para expert judgment-nya adalah kesimpulan deskriptif. Misalnya, soal nomor 1 harus direvisi dikarenakan bla 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 bla, dan seterusnya sampai kesimpulan akhir, misalnya instrumen layak digunakan tapi perlu dilakukan perbaikan dalam hal bla 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 bla. Nah, itu adalah hasil dari analisis butir soal jika dilakukan secara kualitatif, ya. Jika dilakukan secara kuantitatif, biasanya dilakukannya melalui uji coba instrumen. Jadi instrumen sebelum diberikan kepada responden yang kita harapkan, itu sebelumnya diberikan dulu pada responden lain yang memiliki karakteristik yang setidaknya sama, ya, agar kita tahu bahwa ternyata setelah diuji coba validitasnya sekian, reliabilitasnya sekian, daya pembedanya sekian, sehingga kita tahu bahwa apa yang harus direvisi dan apa yang harus diseleksi. Sehingga kadang datanya memang umumnya bersifat kuantitatif, akan selalu bersifat kuantitatif. Biasanya apa yang dianalisis butir soal? Secara kuantitatif ada validitasnya biasanya lebih ke empiris, ada reliabilitas, ada daya pembeda, pengecoh, tingkat kesukaran, dan lain-lain, ya. Dan tentu hasil kesimpulannya berupa kesimpulan statistik, ya. Jadi di sini lebih ke arah penghitungan statistik, kalau di sini lebih ke arah analisis kualitatif. Nah, jika Anda lihat di sini ada tanda panah dari kualitatif ke kuantitatif. Maksudnya adalah ketika Anda membuat instrumen soal, maka langkah yang paling tepat yang harus dilakukan adalah Anda melakukan dulu analisis kualitatif dengan meminta divalidasi oleh beberapa ahli, ya, beberapa expert judgment. Kemudian dari expert judgment atau dari pakar atau dari ahli ini tentu akan banyak masukan, sehingga sebelum dilakukan uji coba, maka harusnya dari analisis kualitatif ini Anda sudah merevisi instrumennya sesuai dengan masukan-masukan dari para ahlinya, ya. Nah, setelah direvisi, baru instrumen Anda bisa layak diuji cobakan ke responden yang memiliki karakteristik yang setidaknya menyerupai, ya. Nah, setelah di analisis kuantitatif, diuji coba, baru nanti data kuantitatifnya yang 5 hal ini akan didapatkan, sehingga nanti akan ditentukan mana yang harus direvisi, mana yang harus diseleksi. Baru setelah itu diberikan pada responden yang seharusnya. Nah, itu adalah langkah yang lebih tepat ketika Anda melakukan atau memberikan suatu instrumen. Nah, jadi syarat instrumen yang berkualitas itu tentu validitasnya harus tinggi, reliabilitasnya juga harus tinggi, daya pembedanya juga oke, tingkat kesukarannya juga tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Kemudian pengecohnya juga berkualitas, dan pengecoh ini biasanya lebih fokus pada pilihan ganda saja. Nah, kita bahas satu-satu, ya. Kita bahas validitas. Validitas, sebuah instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang memang ingin diukur atau hendak diukur. Saya membuat instrumen untuk mengukur keterampilan proses sains, maka instrumen saya dikatakan valid jika memang yang diukur hanya keterampilan proses sains. Tidak ada lagi keterampilan berpikir yang lain yang ikut terbawa ke dalam instrumen saya, ya. Dan di antara validitas itu ada macam-macamnya. Saya hanya mencantumkan sedikit saja. Kalau validitas isi, itu biasanya yang dicek adalah instrumen atau tesnya sesuai tidak dengan kisi-kisi, ya, sesuai tidak dengan konten atau materi yang harus dikuasai secara proporsional oleh peserta didiknya, dalam hal ini terkait tidak dengan tuntutan kurikulum. Nah, ini biasanya dilakukan oleh expert judgment dan sifatnya lebih ke kualitatif, ya. Validitas konstruk yang dicek biasanya kesesuaian indikator dengan item. Indikatornya misalnya kalau Anda menyusun instrumen berpikir kritis, berarti nanti
setiap item soal Anda akan disesuaikan dengan indikator berpikir kritis yang dimaksud, sesuai atau tidak, dan seterusnya. Ketepatan bahasa biasanya juga dicek, struktur soalnya, instruksi pengerjaannya, dan juga kesesuaian karakter instrumen. Ini juga sama dilakukan oleh expert judgment dan bersifat kualitatif. Yang akan kita lakukan dengan anates itu ada di sini. Ya, di sini kita melakukan validitas empiris, yaitu dengan cara diuji coba dulu kepada responden yang lain, ya. Kemudian nanti akan didapatkan validitas statistiknya, yang itu fokus kepada validitas soal dan item. Validitas soal itu adalah validitas secara keseluruhannya. Kalau validitas item hanya per itemnya. Katakanlah ada 10 soal, maka validitas soal adalah ke 10-10-nya. Kalau validitas item hanya tiap item nomor 1, validitasnya berapa, 2, berapa, dan seterusnya. Itu ya, itu untuk validitas. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai saat ini. Nah, ini adalah tabel kriteria validitas. Jika Anda sudah mendapatkan kesimpulan nilai R-nya untuk validitas Anda lewat anates, maka Anda tinggal menentukan dan memasukkan ke kriteria yang mana sesuai tabel ini. Sebetulnya tabel ini sumbernya tidak hanya dari Arikunto ya. Anda bisa juga cek dari Guilford dan lain sebagainya, dengan catatan interval yang ada di sini benar-benar sesuai dan bisa dibedakan. Oke. Nah, di sini nilai R. Biasanya di dalam anates nanti yang namanya validitas itu adalah RXY. Ya, validitas instrumen tes adalah RXY. Jadi kalau 0,0 sampai 0,20 sangat rendah, 0,20 sampai 0,40 rendah, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Oke, kemudian kita masuk lagi ke reliabilitas. Sebuah instrumen dikatakan reliable jika instrumen tersebut secara konsisten memberikan data yang relatif sama dalam kondisi berulang. Ya. Jadi, kalau misalkan saya memberikan instrumen di satu kelas A misalnya, sekian orang, ada 30 orang, saya berikan instrumen dan ternyata hasilnya rata-rata yang benar semua 20, yang sedang ada 50, misalnya yang kurang sekali misalnya ada 30. Nah, ketika saya berikan lagi instrumen yang sama pada kelas yang sama di waktu yang berbeda, harusnya tetap menunjukkan bahwa yang tingginya tetap 20, ya, yang sedangnya 50, dan yang rendahnya adalah 30. Jika ternyata instrumen yang diberikan memiliki hasil yang tidak konsisten, maka dikatakan instrumen tidak reliable. Ya. Nah, jadi maksud ajak dan tetap di sini adalah instrumen secara konsisten memberikan data sesuai dengan kenyataan. Poinnya adalah konsistensinya. Dan yang namanya validitas itu akan mempengaruhi dari nilai reliabilitas. Jadi tinggi rendahnya validitas pasti akan mempengaruhi tinggi rendahnya reliabilitas. Dan yang valid pasti reliable. Ya, jadi instrumen yang valid umumnya akan reliable, dan instrumen yang reliable belum tentu valid. Mudah-mudahan dari analogi ini Anda bisa menangkap maksudnya apa. Ya, jadi instrumen yang valid umumnya pasti akan selalu reliable. Tapi instrumen yang reliable belum tentu dia valid. Oke. Nah, ini adalah kriteria koefisien reliabilitasnya. Kalau yang tabel tadi adalah validitas. Di sini saya menggunakan Guilford, tapi Anda juga bisa menggunakan Arikunto, ya. Dan prinsipnya sama. Di sini ada beberapa interval-interval, ya. Ya, jadi Anda masih bisa menggunakan tabel ini, ya. Tabel ini bisa dari Guilford atau Arikunto, yaitu silahkan, yang jelas selama intervalnya memang bisa dibedakan, ya. Nah, dalam hal ini misalnya 0,41 kurang dari sama dengan R kurang dari 0,7, maka masuk kategori sedang dan kategori seterusnya. Ya. Oke, ini adalah tabel kriteria untuk reliabilitas. Kita akan masuk pada daya pembeda. Daya pembeda soal itu artinya suatu instrumen soal memiliki kemampuan untuk membedakan antara peserta didik berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah. Maka itu artinya instrumen soal tersebut memiliki daya pembeda yang cukup baik atau baik sekali. Ya. Misalnya, tentu dalam kelas kita pasti ada siswa yang kemampuannya tinggi, sedang, atau juga rendah. Nah, biasanya
sebarannya itu soal sukar, itu biasanya umumnya harusnya adalah siswa yang kemampuannya tinggi yang bisa menjawab. Ya. Tapi soal sedang bisa saja yang umumnya bisa menjawab itu harusnya tinggi dan sedang. Sedangkan soal mudah berarti harusnya yang bisa menjawab adalah siswa yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini namanya sebaran soal yang mampu membedakan kemampuan siswa berdasarkan kemampuannya masing-masing. Jika ternyata malah sebaliknya, maka nanti daya pembedanya buruk. Misalnya, soal sukar malah yang paling banyak bisa menjawab malah siswa yang kemampuannya rendah. Atau sebaliknya, jadi yang mudah malah yang paling banyak yang kemampuan tinggi yang hanya bisa menjawab, tapi yang kemampuannya rendah dan sedang sama sekali tidak ada yang bisa menjawab soal yang mudah. Nah, kalau hal seperti ini berarti daya pembedanya bisa dikatakan buruk, ya. Nah, jadi daya pembeda ini ada kaitannya juga dengan tingkat kesukaran yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Jadi, jika dalam D ini adalah indeks diskriminasi, ke arah -1 itu artinya daya pembedanya negatif atau sangat ini jelek berarti ya. Tapi kalau mendekati ke angka 1 berarti daya pembedanya tinggi. Untuk lebih jelasnya ada di sini. Ya, daya pembeda ada kriterianya. 0,0 sampai 0,20 di sini masuknya jelek, 0,21 sampai 0,10 masuknya cukup. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, itu adalah daya pembeda. Hal lainnya lagi yang perlu dilihat adalah tingkat kesukaran soal. Ya. Nah, seperti yang pernah kita bahas pada video taksonomi Bloom, di dalam taksonomi Bloom itu atau dalam pertemuan kita di Zoom ketika taksonomi Bloom, ada yang mengatakan bahwa C1 sampai C6 adalah tingkat kesukaran. C1 masih mudah, C2, C3 cukup mudah, C4, C5, C6 sudah masuk ke sulit. Nah, itu bukan ya. Taksonomi Bloom tidak ada kaitannya dengan tingkat kesukaran. Nah, untuk menentukan tingkat kesukaran suatu soal, apakah soal ini sukar, mudah, atau sedang, yaitu dengan cara uji analisis butir soal. Salah satunya dengan anates yang nanti akan kita lakukan. Jadi tingkat kesukaran itu adalah soal yang baik. Harusnya tidak terlalu banyak yang mudah, tidak terlalu banyak yang sukar. Ya, jadi proporsi yang paling banyak ada di rentang sedang. Oke. Nah, biasanya tingkat kesukaran ini akan terkait dengan jumlah peserta didik. PD di sini bukan percaya diri ya, peserta didik. Jumlah peserta didik yang benar, yang menjawab benar, dan jumlah peserta didik yang menjawab salah. Jadi tingkat kesukaran itu selalu akan ditentukan dengan membandingkan jumlah peserta didik benar dan salah dalam satu item tes. Berarti kalau dalam satu item tes lebih banyak jumlah siswa yang menjawab benar, berarti bisa dikatakan tingkat kesukarannya mau ke arah mudah, gitu ya. Nah, P di sini sama dengan indeks kesukaran. Sukar itu mendekati 0, mudah mendekati 1. Anda bisa lihat juga di sini, ini ada tabel kriterianya. Tapi dalam anates nanti akan ada perbedaan. Tapi setidaknya saya memperkenalkan terlebih dahulu beberapa istilah-istilah yang ada di anates ya. Dan yang terakhir, ada pengecoh. Pengecoh ini hanya berlaku pada uji analisis butir soal untuk pilihan ganda. Ya, soal pilihan ganda harus punya pengecoh yang baik. Pengecoh itu apa sih? Katakanlah dalam satu soal pilihan ganda ada A, B, C, D, E. Yang itu kita katakan sebagai opsinya. Misalnya kunci jawabannya adalah B, ya. Nah, B ini adalah kunci jawaban, sedangkan A, C, D, E adalah pengecoh. Ya, A, C, D, E adalah pengecoh. Pengecoh ini harus memiliki kualitas yang baik jika ada yang memilih. Kalau tidak ada yang memilih sama sekali, maka pengecoh tersebut dikatakan buruk. Jadi kriterianya, pengecoh yang baik dipilih oleh minimal 5% testi atau orang yang mengerjakan tes. Berarti dari kunci jawaban yang B misalnya, pengecohnya A, berarti pengecoh A ini dikatakan baik kalau banyak 5% testi yang memilih A, minimal. Ya, dan seterusnya. Ya, berarti kita bisa anggap sekitar kalau ada 20 orang, berarti 5%-nya berapa tuh? Ya, nah itu bisa ditentukan minimalnya berapa. Simbolnya biasanya kalau di anates ya,
Yang bintang 2 seperti ini kunci jawabannya. Kalau tanda plus itu baik, minus buruk. Contoh, di Anates nanti di tabelnya ini adalah A, B, C, D, E. Dan ini adalah bintang. Bintang ini yang tidak memilih sama sekali. Nah, kalau yang A berarti ini 7++, artinya kalau plusnya semakin banyak berarti sangat baik, berarti ada 7 orang yang memilih di sini. Nah, ini ada minus ya, buruk di sini. Plus juga baik, bintang 2 berarti kunci jawaban, minus buruk, dan yang tidak memilih sama sekali 0, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau di sini dikatakan, ini kan yang milih ada 13, kenapa dikatakan minus? Anates sendiri punya kemampuan untuk, selain dia menentukan apakah pengecohnya bagus, dia juga bisa menentukan berarti soal ini memiliki kemungkinan besar memiliki daya pembeda yang buruk. Jadi jangan-jangan yang milih, jangan-jangan soal nomor 14 ini adalah soal yang mudah, tapi banyak siswa berkemampuan tinggi malah memilih opsi B. Dari segi pengecoh, dia bagus sebetulnya karena sudah minimal 5% orang yang memilih B. Tapi dari segi daya pembeda, maka pengecoh B ini dianggap buruk juga karena membuat daya pembedanya menjadi semakin buruk. Nah, jadi meskipun ini 13 orang, berarti opsi B ini tetap harus direvisi karena pasti akan mempengaruhi yang lain. Nah, itu kemampuan si Anates biasanya ya. Jadi, Anates juga perlu diinterpretasikan lagi oleh penggunanya, tidak langsung diklaim begitu saja. Oke, seperti itu deh. Nah, sebelum kita masuk ke Anates, ada beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan. Yang pertama, bagaimana jika semua siswa memilih pengecoh yang sama? Berarti kalau dalam soal nomor 1, kunci jawabannya A. Tapi yang kebanyakan milih selain A, B. Nah, B ini dianggap pengecoh yang berkualitas. C, D, E berarti tidak berkualitas atau tidak baik. Tidak ada yang memilih sama sekali. Berarti harus direvisi. Jangan-jangan yang C, D, E tidak homogen atau memberikan clue ya. Atau juga C, D, E terlalu mencolok untuk tidak dipilih, atau opsi B ini yang pengecohnya baik ternyata malah memiliki daya pembeda yang buruk. Itu juga perlu dipertimbangkan. Berapa banyak expert judgment yang harus memvalidasi? Misalnya Anda memvalidasi konstruk, validasi isi, kan itu pakai expert judgment ya. Nah, itu biasanya tergantung sih. Minimal ada yang 2, ada yang 3. 2 itu biasanya terkait dengan konten materinya, dan yang kedua adalah terkait instrumennya. Misalnya, Anda membuat instrumen untuk mengukur berpikir kritis siswa pada konsep sistem reproduksi. Berarti harus ada yang memvalidasi materi sistem reproduksinya sebagai ahli materi. Dan yang kedua, harus ada juga yang ahli memvalidasi dari struktur instrumen berpikir kritisnya. Berarti minimal 2. Tapi akan lebih baik ditambah satu lagi, yaitu 3. 3 ini biasanya ahli bahasa. Ya, dari ahli bahasa, instruksinya, keambiguitasan soal, dan seterusnya itu juga harus dilihat. Ya. Soal yang baik, sebaran tingkat kesukarannya bagaimana? Nah, biasanya proporsinya bisa 25% sukar, 50% sedang, 25% mudah. Jadi, sukar dan mudah memang masih ada, namun proporsinya bisa lebih sedikit, dan kita bisa lebih memperbanyak di yang sedang. Oke. Nah, tapi itu pun tergantung tujuan soal. Kalau si pembuat soal tujuannya adalah untuk membuat soal seleksi universitas misalnya, bisa saja soalnya semua dibuat sukar. Karena universitas yang bersangkutan menginginkan mahasiswa yang masuk ke universitasnya adalah mahasiswa yang sudah terpilih. Atau soal-soal olimpiade. Soal-soal olimpiade tentu persentase kesukarannya akan jauh lebih banyak dibandingkan soal yang mudahnya. Ya, jadi itu relatif dan kondisional. Oke, kemudian mengapa perlu dilakukan pengukuran validitas soal dan item pada Anates? Mengapa tidak memilih salah satu? Nah, nanti ketika kita akan masuk ke dalam tutorial Anatesnya, Anda akan mengukur 2 validitas soal dan validitas item. Validitas soal itu adalah validitas keseluruhan. Validitas item adalah validitas per nomor. Nah, jadi kita tetap harus melakukan 2 ini agar bisa menyimpulkan bahwa secara keseluruhan validitasnya tinggi atau cukup. Dan
kita bisa tahu kalau validitas item akan menentukan mana sih item yang direvisi agar validitas soalnya juga meningkat. Kan gitu ya. Jadi harus dua-duanya tetap dilakukan. Bagaimana urutan yang tepat dalam validasi expert dan validasi lapangan? Tadi sudah dijelaskan di awal, validasi kualitatif dulu oleh expert, direvisi, diperbaiki, dan yang selanjutnya bisa masuk ke dalam validasi yang kuantitatif, yaitu Anda uji coba langsung di lapangan. Hasilnya didapat, dianalisis butir soal, direvisi, dan boleh digunakan. Atau Anda mengulang kembali uji coba, itu akan lebih baik lagi. Hanya menyita waktu yang cukup lama. Ya. Apakah validitas dan reliabilitas angket dapat dihitung dengan ANATES? ANATES ini adalah analisis butir soal. Ada kunci jawabannya, ada benar dan salah. Ya. Sedangkan dalam angket itu non-tes. Non-tes itu tidak ada benar dan salah. Jadi saya pribadi mengatakan sangat kurang tepat jika ANATES digunakan untuk memvalidasi angket. Jadi walaupun banyak di antara mahasiswa-mahasiswa yang lain mungkin menggunakan angket sebagai ANATES, ya silakan saja. Tapi menurut saya ANATES bukan peruntukannya, karena dia memiliki kunci jawaban, sedangkan angket tidak punya kunci jawaban. Gitu ya. Oke, kita akan masuk ke dalam tutorial ANATES. Oke. Jadi video kali ini cukup menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Untuk melihat tutorial ANATES-nya silahkan Anda akses video yang selanjutnya. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.